Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Fatudiniah, NPM 1951040194, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Di video ini saya akan membahas tentang strategi bisnis di masa pandemi COVID-19. Dampak pandemi tidak ada habisnya dalam mengikis sektor perekonomian di Indonesia. Berdasarkan laporan Q1 Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia oleh Badan Pusat Statistik, terlihat adanya kontraksi ekonomi sebesar 2,41% pertumbuhan ekonomi pada Q1 tahun 2020 ini lebih rendah dari Q4 tahun 2019 yang tercatat sebesar 4,97%. Penurunan ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah pengurangannya pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat. Turunnya nilai PDB ini berdampak pada perputaran ekonomi suatu negara, yakni melemahnya daya jual beli di masyarakat. Maka dari itu, strategi bisnis yang baik untuk dapat bertahan di masa pandemi menjadi sangat diperlukan. Membangun strategi bisnis yang tepat untuk dapat bertahan di tengah pandemi menjadi sebuah keharusan untuk semua pebisnis. Semakin virus COVID-19 menyebar, semakin banyak bisnis yang menderita. Adanya batasan keluar rumah dan karantina masing-masing membuat pelanggan semakin terasing. Krisis yang sedang berlangsung menekan para pebisnis UKM untuk terus bertahan. Ada sebagian bisnis yang justru meningkat, sedangkan yang lainnya berjuang hanya untuk 1 atau 2 penjualan. Ini berarti kita sebagai pebisnis harus memikirkan kembali upaya apa yang akan dilakukan agar membuat bisnis tetap berjalan. Nah, strategi yang pertama yang harus kita ketahui adalah perusahaan perlu melakukan evaluasi, atau kita perlu melakukan evaluasi apakah mampu bertahan dengan strategi sekarang atau perlu membuat strategi baru. Jika strategi bisnis sekarang masih memungkinkan dilakukan bersamaan dengan implementasi WFH atau work from home, maka dapat dipertahankan. Namun, apabila strategi yang saat ini sudah ada tidak berjalan, maka terpaksa harus mengganti model bisnis seperti fokus ke kelompok target pasar tertentu atau mengganti cara penjualan dari onsite ke online. Itu dapat diambil. Kemudian yang kedua yaitu mengoptimalkan sistem secara online. Sempitnya ruang gerak antara penjual dan pembeli saat ini menjadikan sistem online sebagai jalan keluar di tengah pandemi. Pelaku bisnis perlu membuka pikirannya untuk memulai meraba situs online sebagai salah satu wadah berbisnis. Dalam melakukan transisi ke online, pebisnis akan merasakan perilaku para pelanggan yang disebabkan oleh sistem interaksi fisik. Oleh karena itu, membangun rasa percaya antara kedua belah pihak menjadi bagian yang sangat penting dalam mengoptimalkan sistem online. Kemudian, fokuskan penjualan secara online. Menjual secara online tidaklah sulit, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai sebuah toko online kita sendiri. Kita dapat memanfaatkan layanan pos dan kurir untuk mengirim barang. Kita juga dapat menggunakan jasa pengiriman barang dari ojek online yang telah menerapkan pengiriman di depan pintu, yakni sistem kirim barang tanpa adanya interaksi langsung antara driver dan kita, sehingga lebih aman dari COVID-19. Kemudian, tetap konsisten posting di sosial media. Sebagian besar bisnis menggunakan platform sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, bahkan TikTok untuk mempromosikan produk
mereka dan berinteraksi dengan pelanggan. Dengan banyaknya orang yang menerapkan di rumah saja, konsumsi konten di media sosial otomatis akan meningkat. Jadi, manfaatkan momen ini dengan baik dan lebih efektif di media sosial. Bahkan jika bisnis kita terpaksa berhenti beroperasi sementara, jangan berhenti memposting. Gunakan profil bisnis kita untuk menunjukkan solidaritas yang tetap berkomunikasi dengan pelanggan. Dan kita akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan mereka ketika semuanya sudah kembali normal. Kemudian melakukan promosi dan kolaborasi yang menarik. Sehubungan dengan di masa transisi bisnis ke sistem online, promosi dan kolaborasi menjadi alat yang penting dalam membangun sistem bisnis online. Saat ini promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui kolaborasi. Kolaborasi dapat memperluas jaringan promosi yang tepat pada sasaran. Dengan begitu, untuk melakukan kolaborasi dengan komunitas yang tepat sehingga dapat menghasilkan simbiosis mutualisme di antara kedua belah pihak. Selain kolaborasi, promosi juga dapat dilakukan dengan membangun komunitas melalui pembuatan konten di media sosial. Dalam hal ini, diperlukan rencana yang terstruktur agar dapat menyuguhkan konten yang relevan dan bermanfaat untuk penontonnya. Karena itu, materi yang dibawakan harus diisi dengan informasi positif dan disajikan secara rutin. Konsistensi merupakan kunci dari sebuah konten promosi. Kemudian, ekspedisi dengan baik. Selain mengedepankan strategi pemasaran, pebisnis perlu memperhatikan pengaturan keuangan perusahaan dengan baik. Situasi yang disebabkan oleh wabah COVID-19 ini telah dikirim ke semua untuk menulis ulang sistem keuangan mereka agar bisnis tetap berjalan di tengah pandemi. Proyeksi yang menjadi salah satu opsi yang dapat diimplementasikan oleh pebisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan anggaran setiap minggunya, pengeluaran yang tidak perlu, mengajukan keringanan cicilan bila memiliki pinjaman tertentu, dan memanfaatkan intensif perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian, buat rencana bisnis baru. Setelah kita dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha kita sebagai pelaku usaha, kita harus selalu bisa mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan atau resiko yang mungkin terjadi pada bisnis kita. Buatlah rencana bisnis baru yang memuat strategi pemasaran, strategi distribusi, sistem permodalan, dan pola pengeluaran. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kemampuan usaha kita untuk bertahan di saat kondisi keuangan sedang sulit. Kita dapat mencoba menerapkan strategi bisnis digital marketing untuk menghemat budget promosi dan strategi distribusi demi memperluas jangkauan bisnis kita. Mempertahankan bisnis di tengah pandemi tentu bukanlah hal yang mudah, sehingga diperlukan strategi yang matang, perencanaan pemasaran, dan pengaturan anggaran yang efektif untuk dapat terus menjaga kestabilan laju bisnis. Seperti yang dikutip dari Denny, bahwa saat ini pebisnis perlu mengubah pola berpikirnya untuk mengesampingkan ambisi dalam mengejar keuntungan menjadi semangat untuk dapat bertahan di tengah pandemi dengan terus berpikir positif dan tidak berputus asa. Nah, itulah tadi strategi bisnis dalam masa COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.